Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian 5 April 2020. Bacanya panjang banyak karena Minggu Palma. Saya ambil satu bacaan Injil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan yang di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masuk ke Pekan Suci, memasuki Minggu Suci dengan merayakan Minggu Palma. Kita mendapatkan pengenangan akan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan-bacaan, terutama yang baru saja kita dengarkan, kita mendapatkan gambaran Yesus yang dielu-elukan, Yesus yang dipuji-puji. Semua mengangkat daun-daun termasuk daun palma, meletakkan pakaian untuk keledai yang ditunggangi Yesus berjalan. Mengapa keledai? Bukan kuda. Keledai lambang lemah lembut dan kedamaian, raja damai. Bukan kuda yang mau berperang. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mampu menghayati ini. Tuhan datang sebagai Raja Damai, Hosana Putra Daud. Ini peristiwa sebelum masuk
ke Yerusalem kalau kita merayakan di gereja sebelum masuk gereja. Setelah kita masuk gereja, masuk Yerusalem, kita masuk pada kisah sengsara. Dan biasanya kita mendengarkan pasio, kisah sengsara. Di sana diceritakan, digambarkan Yesus yang sungguh mengalami sengsara luar biasa. Pertanyaannya, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak salah. Mengapa mengalami sengsara yang luar biasa seperti itu? Itu karena dosa kita. Itu semua terjadi karena kesalahan, kekeliruan, dosa kita manusia di dunia ini. Dan Yesus yang tidak berdosa menghadirkan cinta yang agung. Cinta yang sungguh besar. Mengapa? Karena cinta Tuhan itulah Dia mau menanggung dosa-dosa kita. Cinta yang agung mau menanggung, meskipun tidak berdosa sama sekali. Maka dari itu, semoga dengan memasuki pekan suci ini, kita semua semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin yakin, semakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga dalam kehidupan kita, karena kita telah mendapatkan cinta agung Tuhan, kita mengalami cinta agung Tuhan, kita juga mau belajar dari Tuhan yang memberikan cinta yang agung itu. Cinta yang agung mau menanggung. Semoga dalam situasi kita saat ini, kita juga mau menanggung keluarga kita, masyarakat kita, terlebih mereka yang membutuhkan uluran kasih kita. Saat ini kita dimohon untuk peduli pada sesama, untuk bergotong royong, mewujudkan belajar cinta agung Tuhan. Semoga kita dimampukan, semoga kita diberkati untuk belajar mewujudkan cinta agung Tuhan. Sehingga sungguh iman kita tidak sia-sia. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Semoga iman kita terwujud, berbuah dalam kepedulian pada sesama, gotong royong, mewujudkan kasih yang nyata. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.